Ya, Mau tanya dok, udah tes lab hormon testosteron, hasilnya ya, rendah. ya, Terus misal mau terapi hormon testosteron, cukup cuma 1 kali aja kah? Terus kalau udah ada hasil atau perubahan dilanjutin dengan meningkatkan hormon secara alami seperti olahraga tertentu, gimana? Bisa nggak dok? ya. Gini. Eh, nggak hanya satu yang bertanya sama saya memang tentang testosteron replacement terapi ini ya. Jadi memang tujuan utama terapi hormon testosteron itu adalah kita mengganti hormon testosteron yang sudah menurun itu ya. Kita memperbaiki, kita mensubstitusi sehingga target kita ya, kita bicara standar ya. Target kita adalah kadar hormon testosteron itu mencapai kadar 700 nanogram per desiliter atau 7,00 nanogram per mililiter. Sehingga kita harapkan tubuh itu akan mengalami kebugaran sehingga dapat bertahan lebih lama. Ya. Tetapi kembali kepada kendala. Ya, kendalanya apa, Mbak Via? Biaya. Suntik testosteron itu mahal karena belum ada obat yang dibuat di Indonesia. Ya, obat itu masih dibuat di yang namanya di luar negeri, di Jerman dan diimpor oleh perusahaan farmasi untuk masuk ke Indonesia. Sehingga kendala biaya ini sering orang merasa apakah saya cukup 1 kali saja. Saya katakan silahkan. Karena begitu disuntikkan 1 kali, ada 2 kemungkinan Mbak Via. Kemungkinan ada 2 yang terjadi. Yang pertama, kadar testosteron dia akan naik karena tubuhnya tidak terlalu bermasalah sehingga testosteron dia tidak banyak terpakai untuk memperbaiki tubuhnya. Tetapi yang menjadi masalah yang kedua, bisa saja pada waktu penyuntikan kadar testosteron dia malah turun. Karena apa? Karena tubuhnya itu sangat bermasalah. Sehingga pada waktu disuntikkan, maka testosteron banyak terpakai. Sehingga pada waktu evaluasi ulang, 6 minggu kemudian pemeriksaan lab kadar testosteron, maka testosteron dia turun dari sebelumnya. Nah, ini banyak tidak dimengerti oleh masyarakat ya. Even itu juga dokter. Jadi sehingga akhirnya bagaimana cara pemberian yang benar. Cara pemberian kok ini ada yang naik, ada yang turun. Testosteron itu adalah hormon anabolik atau hormon pembangun. Hormon yang memperbaiki semua fungsi tubuh kita, organ. Nah, pada waktu tubuh kita bermasalah, maka dia akan perbaiki dulu. Akan perbaiki dulu tubuh seorang pria. Sehingga gak heran, pada waktu sehabis penyuntikan 6 minggu setelah disuntikan kita periksa kadar hormonnya ulang, kita periksa di lab, dari darah kan diambil darah vena, itu akan turun. Banyak terdapat seperti ini penyuntikan pertama. Ya, pada saat habis disuntikan penyuntikan pertama bisa naik, bisa turun. Lalu setelah penyuntikan kedua, biasanya akan naik semua. Lebih banyak naik karena apa? Karena tubuhnya sudah lebih diperbaiki. Sehingga hormonnya bisa disimpan. Istilah saya itu hormon testosteron yang diberikan pada seorang pria itu disimpan. Ya, sehingga kadar dalam darah tepinya, darah vena itu lebih meningkat. Demikian jawaban saya, Mbak Fia. Timbang hormon ya. Ya, itu. Itu kalau misalnya tubuhnya bermasalah, sampai berapa kali penyuntikan dok? Idealnya dok? Ideal itu kalau tubuh seorang pria itu biasanya 3-4 kali. Tetapi kalau tubuhnya bermasalah dan memang itu tidak putus-putusnya, saya punya pasien udah 14 kali Pak Kang Cecep masih suntik terus. Karena dia bilang dia tidak pernah mencapai kadar 700. Lalu dia bilang bahwa tanpa penyuntikan testosteron, tubuh saya drop, dia bilang. Dan dia sudah melakukan medical check up, periksa semuanya, malah membaik tubuhnya. Jadi istilahnya makin bugar.
pembuluh darah. Dia sampai melakukan pemeriksaan MRA, magnetic resonansi angiografi. Jadi bukan MRA. Jadi untuk melihat pembuluh darah seluruh tubuh. Malah luar biasa dibilang. Makanya dia bilang sampai hari ini dok suntik terus, dibilang begitu. Nah, saya mau katakan kalaupun ada pendengar atau pembaca Tribun dan Warta Kota yang bertanya, boleh nggak cukup sekali? Saya katakan sok silahkan. Ya, cuman bukan hasil terbaik yang akan kita bisa berikan. Lalu yang berikut pertanyaan tadi Mbak Fia, apa bisa makanan, olahraga meningkatkan kadar testosteron? Jawaban saya tidak ada yang bisa meningkatkan. Gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.